Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan pada kita sekalian nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa bersama-sama untuk tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa mendatangkan rasa khosyah, jemaah, rasa takut ya, karena nilai daripada iman dan ilmu adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu di antara pilar Islam ada pada kalimat syahadataini, kalimat persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ini bisa disebut sebagai kajian atau tema usuliyah, kaidah-kaidah pokok yang harus dimengerti seorang muslim, yakni bab masalah tauhid, bab masalah ideologi, bab masalah keyakinan, bab masalah prinsip kehidupan jemaah. Dan kita akan fokuskan di satu pembahasan, semoga nanti waktunya mencukupi. Kita nukilkan dalam sebuah kitab Ad-Durusul Muhimmah li Amatil Ummah li Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Sebuah tema yang beliau kupas tentang makna syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian, 1446 tahun yang lalu, sebagian di antara orang menyebut ya kurang lebih sekitar 14 abad yang silam, pernah ada sosok manusia yang menjadi rujukan dalam semua amaliyah. Ada sosok yang menjadi rujukan dalam bab masalah muamalah dan ibadah ya. Dan sosok itu sampai hari kiamat akan jadi contoh terbaik. Beliaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari kiamat Nabi kita alaihi salatu wasallam akan menjadi contoh terbaik untuk umatnya ya. Bahkan di tengah-tengah hadirnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, maka Nabi Isa pun menggunakan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Dajjal dan orang-orang yang menyembah berhala. Dan ini tanda bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam punya peran yang sangat sentral dalam dakwah dan akidah. Nah, salah satu di antara memaknai kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, karena mungkin sebagian di antara kaum muslimin menganggapnya biasa aja, artinya dia sudah mengucapkan, dia sudah memahami secara diksi, dia memahami secara mungkin tekstualnya, tetapi secara amal lahiriah dan bahkan batiniyahnya wallahu a'lam. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita mengupas dan murojaah kembali tentang makna syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syekh bin Baz mengatakan hada sakutsani min syahadataini. Di antara pondasi kedua dari kalimat syahadat adalah persaksian bahwa seorang mengakui, mengimani, meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya, jadi hamba itu layaknya manusia biasa, cuma beliau punya gelar berikutnya utusan Allah jemaah.
Ketika Allah menyebutkan ana basarun mislukum, saya adalah layaknya seperti kalian, manusia biasa. Bedanya yuha ilayya. Itulah makna diantara Allah utus Nabi. Aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana setiap ucapan Rasulullah bukan dari hawa nafsu, apalagi dari keinginan beliau, tidak. Semua ucapan Nabi alaihi salatu wasallam informasi ilahiyah yang memang Allah mentransferkan terkait dengan wahyu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satupun cacat dalam urusan agama yang disampaikan Nabi. Tidak ada kemudian kekurangan dalam semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita merujuk dalam generasi sahabat, karena begitu besarnya takdimnya sahabat, sampai-sampai bab masalah urusan dunia, sempat suatu ketika para sahabat mendengarkan Nabi. Ya, contoh dalam bab masalah apa? Pasangan. Dalam bab keluarga nih, Nabi pernah menikahkan anak angkatnya dengan salah satu putri terpandang, Zainab binti Jahsh. Ya, ini sudah jelas nggak cocok Bapak Ibu. Zaid ini anak angkat, kemudian Zainab binti Jahsh salah satu wanita terpandang yang di Quraisy. Secara sekufu nggak ada sekufu-sekufunya. Tapi karena Nabi sudah menjodohkan, artinya menikahkan mereka, mau nggak mau mereka nikah. Akhirnya nggak selang waktu lama cerailah keduanya. Sehingga begitulah para sahabat mendengar Nabi nikah. Tapi ternyata ketika kemudian di jalan nggak cocok. Berarti Nabi tidak mengurus dalam bab masalah menjodohkan si fulan dan fulana. Kalau kedua masalah dunia, ketika para sahabat Ansor yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kemudian bisa dibilang persawahan mereka yang paling besar itu dari pohon kurma sampai hari ini jemaah sekalian. Ketika kemudian Nabi mengomentari, wahai para sahabatku, kalian ngapain susah-susah mengkawinkan kurma betina dan kurma jantan? Ya, karena untuk menghasilkan kurma yang baik, orang-orang dulu mengawinkan kurma jantan dan betina. Nabi komentari, kalau Allah takdirkan kurma itu berbuah dengan baik, Allah akan takdirkan. Betapa kemudian Nabi ini mengatakan demikian, sahabat pun langsung mendengarkan dan tidak dikawinkan. Selesai kurang lebih 3 kurun, 3 musim panen gitu, ternyata tidak ada hasil yang memuaskan jemaah. Nabi katakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian adalah orang-orang yang paling paham tentang urusan dunia kalian. Silakan kalian kawinkan kurma kalian sehingga hasilnya lebih maksimal. Dari sini menunjukkan Nabi memang mengatur jemaah. Tetapi yang kemudian menjadi salah satu di antara ilahiyah wahyu adalah bab masalah agama. Sehingga kalimat syahadatain salah satu di antara kalimat yang agung, khususnya di kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di kalimat ini harus kita miliki minimal ada 10 syarat. Jadi nanti kalau ada yang rusak atau ada yang bermasalah, berarti ada bermasalah dalam bab masalah apa? Syahadat Rasulullah kita. Tapi di antara yang pertama, kata para ulama, al ilmu bimaknaha. Wajib bagi orang yang ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengilmui dengan baik jemaah. Bicara ilmu, saya yakin kita sudah, kalau dibilang ilmu ada ilmu ya. Buktinya kita muslim, kita muslimah. Kita mengakui Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Tapi apakah makna ilmu itu hanya sebatas terkait dengan informasi yang sifatnya umum? Tidak. Pengetahuan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fala budda li 'abdin ay ya'lamal ahad alladhi 'ahada alaihi rabbuh. Harus mengetahui perjanjian yang Allah janjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus kita ketahui jemaah. Makanya Masya Allah, Umar bin Khattab jamaah sekalian, salah satu di antara sahabat yang mendapatkan rekomendasi masuk surga. Beliau dulu sebelum masa jahiliyah, ketika kemudian mengenal Nabi SAW, tidak ada satu perbuatan pun melainkan Umar ini mencontoh Nabi SAW. Semua perbuatan Nabi, Jadi ketika kemudian
salah satu di antara ikatan atau perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita ini mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai hampir semua sahabat, semua amaliyah Nabi, mereka para sahabat ngikuti jamaah. Contoh, bab masalah beliau kalau jalan dari kota Madinah atau Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, Nabi terkadang jalan di hari Sabtu, terkadang beliau naik kendaraan. Sahabat pun mengikuti seperti itu, walaupun itu ibaratnya bukan bagian daripada agama, tapi kebiasaan Nabi. Contoh berikutnya, Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Ya, sunnah jamaah. Ketika Umar melihat beliau mencium Hajar Aswad, maka Umar mengatakan, wallahi demi Allah, lau ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka mau qabbilu. Demi Allah, jika seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu wahai batu, saya nggak bakalan menciummu. Bayangkan. Contoh berikutnya, Nabi pernah suatu ketika lewat di sebuah tempat, kemudian Nabi lewat di tempat tersebut, maka sahabat pun tidak pernah meninggalkan tempat yang dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, Nabi terbiasa menggunakan makan 3 jari coba, seperti ini kurang lebih. Maka setiap para sahabat yang ketika makan menggunakan 3 jari, ya bisa dibilang ini sunnah. Contoh berikutnya, para sahabat Nabi SAW ketika melihat Nabi makan kurma, yang tadinya ada sebagian di antara sahabat yang tidak suka dengan kurma, tapi karena Nabi itu mencintai kurma, beliau makan kurma, maka sahabat yang tidak suka kurma dia paksakan dirinya makan kurma. Demi apa? Demi mencontoh Nabi SAW dalam semua aspek. Itu bahasanya disebut al-ilmu bima'naha. Jadi konsekuensi ilmu terkait dengan Nabi SAW itu harus dohiriyah dan batiniyah. Bahkan ma yaqdi hadal ahdu min wujubi ifradihi subhanahu bil ibadah. Dan perjanjian yang Allah ikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah itu adalah mencontoh Nabi dalam semua aspek ibadah. Ya. Itu ikatan Allah dengan kita semua jemaah. Yang kalau dalam ilmu muqaddimah kajian ikhlas atau amal itu diterima adalah apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman lam ya'lam dzalik, barang siapa yang tidak mengilmui tentang syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka walam yahsul al-maqsudu min kalimah at-tauhid. Kalau orang tidak paham tentang makna kalimat syahadat Rasul, hanya sekedar dia tahu, oh ini syahadat Rasul, oh kita beriman dengan Rasul, dia tidak mengamalkan dalam kehidupannya, maka belumlah dikatakan sempurna kalimat tauhidnya. Ya. Jadi kalimat tauhid itu sempurna manakala memang benar-benar dia ilmui secara dohiriyah dan batiniyah tentang kalimat syahadatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam itu artinya ilmuilah jemaah. Ilmuilah tentang kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Sahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi, malaikat bersaksi, dan orang-orang yang berilmu. Ya, ini menunjukkan kalau pengetahuan ilmu tentang Nabi SAW itu kewajiban. Bahkan sering kita dengar di antara para ulama kita menyebutkan, kalau kita mengenal tentang Rasulullah bukan cuma sekedar sirah. Sirah pun juga kayaknya nggak tamam Bapak Ibu ya, nggak sempurna. Artinya nggak sempurna itu kita juga nggak detil. Ya. Coba berapa jumlah istri Nabi Bapak Ibu? Totalnya berapa? 11. Ada yang tahu semua 11 istri Nabi? Nama-namanya? Padahal istri Nabi itu kalau disebut dalam istilah kita ummahatul mukminin, betul ya? Istri-istrinya orang-orang yang beriman. Manakala seorang yang beriman tidak tahu ibunya, bahasa kita apa jamaah sekalian? Ada anak nggak ngerti nama ibunya, maka anaknya Masya Allah, durhaka. Semua istri Nabi adalah ummahatul mukminin. Istrinya Nabi adalah wanita-wanita ibunya kaum muslimin dan muslimah.
Kita aja kadang-kadang menyebut nama istri Nabi ada 9 yang semasa dengan beliau, 2 setelah kemudian wafat duluan. Ya. Belum lagi anak-anak beliau, belum lagi cucu-cucu beliau, belum lagi sanak famili beliau yang beriman. Bersirah saja mungkin kita ya butuh dimatangkan. Dan yang paling penting bukan cuma sirah Bapak Ibu. Yang lebih penting daripada itu adalah ilmu tentang apa yang harus kita ketahui tentang jati diri Rasulullah SAW dalam hal ini. Sehingga kenapa kata para ulama, syarat diantara syahadat Rasul harus paham benar ilmu dengan baik. Ya. Dan konsekuensi ilmu itu ada di amal. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya ketika amal atau ketika ilmu bila amalin kasajara bila samar. Manakala ilmu itu tanpa diamalkan maka dia seperti layaknya pohon tidak ada buahnya. Yang itu sebuah ungkapan orang Arab disebut istilahnya tidak ada fungsi Bapak Ibu. Tidak ada fungsi kalau ada pohon gede, besar, tapi nggak berbuah. Karena esensi buah itu atau pohon itu ada buahnya. Begitulah ilmu. Kalau ilmu cuma sekedar pengetahuan tidak diamalkan, maka itu pun juga tidak bermanfaat. Nah, tapi jam sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Poin yang kedua, rukun yang harus kita ketahui terkait dengan syahadatul Rasul yakni al-yakin. Setelah kita punya ilmu tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana syariat-syariatnya, bagaimana petunjuknya, bagaimana sunnahnya, bagaimana perintahnya, setelah kita ketahui semua syariat-syariat beliau, konsekuensi yang kedua harus yakin dengan apa yang kita ilmui. Ya. Sehingga keyakinan ini yang sudah dimiliki oleh generasi awal, bahkan yang menjadi salah satu tonggak dari Islam, yakni yang bergelarkan As-Siddiq. Padahal perkenalan Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq di waktu Islam baru-baru itu, baru awal-awal, Nabi katakan innal Islam bada'a ghariba. Islam itu datang dalam kondisi asing. Asingnya Islam pertama kali, bahkan awal-awal kali Islam datang, keasingannya banyak orang yang menolak, bahkan mengatakan ini agama apa? Agama menyimpang, agama sesat. Tapi ada satu di antara sosok orang yang kemudian mengatakan sodaqah Rasulullah atau sodaqah Muhammad, benarlah Muhammad, dan beliaulah Abu Bakar As-Siddiq. Yakin Bapak Ibu, ya. Lah keyakinan Abu Bakar inilah yang membuahkan bagaimana pujian dalam Al-Quran, sama-sama Allah abadikan dalam Al-Quran ketika menjelaskan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, kata Nabi SAW ketika berada di gua Sur. Ketika Nabi dan Abu Bakar yang dikejar oleh orang-orang kafir, maka di saat Abu Bakar dalam kondisi yang ketakutan karena orang-orang kafir ada di atasnya mereka, maka Allah turunkan ayat, katakan wahai Muhammad kepada sahabatmu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq, tenang, Allah bersama dengan kita. Jadi buah daripada yakin itu Masya Allah ya, akan melahirkan buah daripada iman. Sehingga kata para ulama, fala taqbal syahadatut tauhid, tidaklah diterima syahadat persaksian tauhid kita illa idza kana muqinan biha, kecuali dengan adanya keyakinan bi ghairi sakin, tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita akan tahu kalau itu perintah Nabi kalau kita nggak belajar, ya kan? Bagaimana kita akan tahu kalau itu adalah syariat Nabi kalau kita tidak pernah murajaah? Oh, terkadang kita itu dengan masyarakat aja ada orang mengamalkan sunnah Nabi kok buru-buru yakin. Orang melihat, mendengar aja kadang-kadang sudah alergi, sudah benci, sudah sentimen, ya, sudah suudzon. Belum masuk itu, yakinnya belum. Baru dia melihat sudah suudzon, sudah berprasangka buruk. Sudah kemudian buat praduga-praduga yang negatif. Bagaimana akan muncul yakin? Ya. Sehingga ternyata urutan-urutannya ilmu dulu, nanti akan lahirkan rasa apa? Keyakinan. Makanya kata para ulama, li'anna sakka yanqusul iman. Nilai keraguan dalam hati kita menyikapi Rasulullah itu bisa mengurangi kualitas iman. Ya. Jadi iman kita bisa nilainya ini lebih rendah kalau kita dalam kondisi ragu, jemaah. Sudah jelas-jelas Rasulullah adalah utusan akhir zaman, ini contoh.
Kok tiba-tiba ada orang di luar sana mengatakan, oh ada kok nabi akhir zaman misalnya gitu. Ya. Kalaulah seandainya ada orang yang mengeklaim dirinya nabi selain nabi kita alaihi salatu wassalam dan ketemu Umar Bapak Ibu, langsung dipenggal kepalanya oleh Umar bin Khattab. Musailamah al-Kadzdzab yang dulu pernah mengatakan bahwa dirinya adalah nabi, langsung dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, cuma hari ini kalau orang mengatakan dia nabi, ya ada pengikutnya juga, ya. Dan kita jumpai juga di negeri kita ini, masya Allah ya, semua dagangan jual apa aja laris. Mau jual torikot laku, ada pengikutnya. Jual bahasa semut pun juga laku, ya. Jual lagi kemudian keyakinan-keyakinan yang menyimpang juga ada pengikutnya. Kata Dr. Zakir Naik hafizahullah taala, beliau mengatakan Indonesia ini ajib, ya, istimewa katanya. Semua ya aliran-aliran bisa masuk dan ada pengikutnya. Karena itu kan sudah internasional ya, pernah singgah ke Singapura, Malaysia, Thailand, semua hampir beliau singgahi. Di Indonesia baru melihat orang Indonesia ini masya Allah semua bisa diterima. Ini menunjukkan adanya lemahnya iman disebabkan karena apa? Keraguan. Ya, jika kata para ulama, li'anna sakka yang kusu al-iman. Ya. Faman dakhala sak, barang siapa yang terjerumus dalam keraguan-raguan fi syai'in mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma ulama mengatakan faqad kafar, orang ini telah berbuat kekufuran. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari bagian daripada yang Nabi bawa, syariat-syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, ijma'an faqad kafar. Ini contoh ya, khusus untuk ibu-ibu ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu bicara masalah poligami sangat sensitif lah ya. Kalau pun seandainya kemudian belum siap, gak ada masalah, wajar, gak ada masalah. Cuma jangan sampai kemudian poligami haram, nah itu ya. Karena kalau bab ketika mengharamkan yang kemudian Allah halalkan, bahkan Nabi pun juga kemudian nampaknya Nabi kita bersabda, silakan kalian menikah ya, dan seterusnya. Ketika ada orang mengharamkan yang Allah dan Nabinya halalkan, ini kan bisa disebut dengan apa? Mengkufuri yang apa dibawa oleh Nabi SAW. Termasuk semua syariat Nabi, bukan cuma itu. Sunnah-sunnah Nabi yang di akhir zaman akan sudah mulai luntur gitu, sudah mulai hilang, sudah mulai redup ya. Dan semakin akhir zaman bukan semakin kemudian baik kondisi umat Bapak Ibu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, jika kondisi umat ingin lebih baik, maka kembalikan di era di mana para sahabat. Ya, dan itu sepertinya ya tidak gampang, tidak mudah, karena di era para sahabat alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa? Secara langsung. Jadi pentransferan ilmunya itu face to face gitu. Tatap mukanya Nabi dengan para sahabat langsung ketemu. Ya, kalau kita kadang-kadang YouTube itu pun dilihat seminggu yang akan datang, 5 bulan yang akan datang, 2 tahun gitu. Ini yang membedakan di mana kualitas sahabat dengan manusia setelahnya. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, kemudian poin yang ketiga, poin dan syarat yang perlu kita perhatikan terkait dengan syahadatul Rasul adalah al-qabulu. Wajib untuk kita terima, tidak perlu didebat, tidak perlu dikomentari Bapak Ibu ya. Setelah ilmu kita punya, setelah kita yakin kita dapatkan, tugas kita tinggal al-qabul, terima semua apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus contoh hadis Nabi ketika mengatakan, apabila nyamuk atau lalat masuk ke bejana kalian, maka silakan masukkan lalat itu sampai tenggelam, kemudian buang dan minumlah air itu. Ini kan sekilas kalau kita bicara masalah kesehatan ala medis, ala dokter, kayaknya kok nggak sehat Ustaz. Masa di gelas ada lalat masuk gitu ya, kemudian kita suruh mencelupkan sampai tenggelam, kita ambil, kita buang, kemudian kita minum. Akal medis, akal dokter mungkin, wah ini nggak wajar gitu, nggak lazim. Nabi katakan masukkan lalatnya, buang lalatnya dan minum ya.
Lah, hal-hal seperti ini mas sekalian, memang kadang-kadang akal kita itu nggak mampu untuk menerka, akal kita itu nggak mampu untuk menerjemahkan dengan baik. Kok hal seperti ini? Hal yang ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika beliau safar dengan Nabi SAW, kemudian Nabi kita bersabda, ketika dalam perjalanan beliau membasuh khufnya, membasuh apa? Sepatunya, sepatu boot kalau kita sekarang nyebut. Itu Nabi dalam kondisi safar, beliau wudu, tetapi sepatu bootnya, sepatu khufnya tidak dilepas Bapak Ibu, tapi diusap bagian atas. Bagian atas itu yang punggung ya. Logikanya yang namanya sepatu yang kotor itu bagian mana? Bawah. Tapi kenapa Nabi usapnya bagian atas, kok enggak bagian bawah? Yo, mana ahli ukala gitu ya, mana orang-orang yang ahli akalnya cerdas mana Nabi dengan kita. Nabi tahu yang usap kalau bawah ya Nabi usap bawah, tapi Nabi usap atas ya. Ali bin Abi Thalib nggak berani komentar Bapak Ibu. Orang dulu ketika mereka safar menggunakan boot atau sepatu itu masya Allah kotor, apalagi jalannya mungkin nggak semulus, nggak senyaman saat ini ya, sehingga kotor itu jelas bagian bawah. Makanya Ali coba mengatakan ketika melihat Nabi mengusap khufnya, mengusap sepatunya bagian atas, beliau mengeluarkan sebuah statement, beliau mengatakan laukana dinun bira'yi ya, seandainya agama itu menggunakan akal logika, lamasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffahu, maka Nabi akan mengusap khufnya ya, sepatu bootnya tadi di belakang atau di bawah sepatunya. Tapi enggak, Nabi mengusap bagian dohor itu punggungnya atas. Setelah itu Ali tidak pernah komentari Nabi berbuat, karena apa yang dilakukan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan contoh-contoh yang seakan-akan akal kita itu enggak nyampe. Apalagi kisah terkait dengan Isra dan Mi'raj. Ya. Nabi mengisahkan dari mulai malam sampai tengah malam, Allah perjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, naik ke langit ke-7, pulang subuh dengan para sahabat di Mekah. Siapa yang bisa menerima cerita yang seperti ini Bapak Ibu? Ya, loh kita sini Mekah Madinah itu, wah itu udah makan waktu bisa 9 jam pesawat. Dulu nggak ada pesawat ya. Mekah kemudian Palestina, sekarang pesawat oke lah mungkin sekitar 5-6 jam. Nah dulu kalau kemudian naik onta saja butuh berhari-hari itu. Ini 1 malam Nabi tempuh. Yang bisa menerima siapa? Orang yang berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bab masalah sunnah itu bukan masalah kita itu pintar dan tidak pintar jemaah. Bab masalah orang itu menerima petunjuk Nabi SAW, bagaimana dia tunduk dan menerima, itu bukan bab masalah dia ini adalah kemudian karena intelektual, orang yang cerdas, orang yang pintar, enggak. Allah berikan taufik ya. Sehingga ketika bicara masalah al-qabul, ketika kemudian kalimat menerima semua yang Nabi lakukan, ini salah satu diantara iman kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak ada tuh para sahabat yang nawar-menawar ya. Dulu kalau kita bicara masalah sholat itu kan wajib pertama kali adalah sholat sunnah sebelum sholat wajib yang Allah perintahkan ketika Isra Mi'raj. Itu ada sebelumnya sholat sunnah Bapak Ibu. Makanya Nabi itu setelah turun syariat sholat wajib, sholat sunnah itu masih wajib bagi Nabi ya. Makanya Nabi gak pernah meninggalkan sholat sunnah ya. Bahkan beliau pun kalau ketinggalan beliau qadha ya. Ada apa untuk umatnya yang wajib yang 5 waktu, sisanya sunnah. Artinya kalau seandainya Nabi kemudian memerintahkan itu kemudian dilakukan, wah cukup memberatkan. Lalu Nabi itu tahu kok semua perbuatan Nabi itu bisa jadi Allah ACC dan itu menjadi wajib dan tidak Bapak Ibu. Contoh masalah bab tarawih ini. Kenapa Nabi tidak keluar di hari ke-4 dan ke-5 ketika sholat bersama kaum muslimin di kota Madinah? Ketika sholat tarawih, Nabi khawatir kalau sampai kemudian di ACC Allah menjadi wajib. Walaupun saya yakin Bapak Ibu ketika tarawih nggak ada yang bolong ya, bahkan berlomba-lomba untuk tarawihnya gasik gitu ya, duluan datang ke masjid. Tapi Nabi itu sangat paham bagaimana kondisi umatnya ya. Sehingga untuk menerima semua yang dibawa Nabi SAW itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib bagi perintah Nabi, maka wajib pula untuk kita apa? Kita ikuti ya. Dan Allah menyebutkan makana lil mu'min atau lil mu'min wala mu'minah, dan tidak selayaknya bagi orang-orang yang beriman dari golongan laki-laki dan perempuan idza qadallahu wa rasuluh,
apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan perkara. Kok dia pilih opsi yang lain, Bapak Ibu? Dia pilih opsi yang lain, dia pilih kemudian pilihan yang lain, ya. Allah katakan apa dalam surah Al-Hujurat? Maka tidak ada pilihan kecuali dia akan mendapatkan musibah besar, ya. Itu yang membuat para sahabat takut juga. Contoh tadi masalah menikah, ya. Nabi nikahkan Zaid dengan Zainab, sampai-sampai kemudian turun ayat tidak ada opsi pilihan. Ketika Nabi telah menentukan nikah, maka mereka nikah, walaupun tidak selang beberapa minggu mereka cerai. Jadi Allah tetapkan A, Nabi tetapkan B, tugas kita untuk mengikuti. Itulah namanya al-qabul, menerima tanpa kita menentang, jemaah, ya. Sehingga syarat yang ketiga al-qabul. Dan bicara al-qabul ini, masya Allah, banyak sekali ayat yang menjelaskan terkait dengan Allah Ta'ala menyebutkan, salah satunya innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Bahwasanya ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menuju Allah dan Rasulnya, untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka tugasnya mengatakan apa? Yaqulun sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Jadi ketika Allah perintahkan A, Nabi perintahkan A, tugas kita sami'na wa ata'na, jemaah. Karena sami'na wa ata'na itu identitas orang muslim dan muslimah. Karena Allah katakan innama kana qaulul mu'minin. Innama kana qaulul mu'minin. Ucapan orang-orang yang beriman ketika Allah tegaskan A, Rasulullah tegaskan A, maka sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya kaidah sami'na wa asaina. Mereka mendengar tapi mereka ingkari, ya. Ya masa kita mau disamakan levelnya dengan orang Yahudi, jemaah? Yang orang Yahudi itu dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qiradatan khasiin, kerah-kerah yang kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma kadang-kadang di lapangan kita ini saminanya sering, kadang-kadang ya asoina, kadang-kadang ya sami'na wa ata'na, ya. Dan ini ya salah satu di antara jawaban daripada kalimat syahadatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadis, mislu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm. Saya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat Abu Musa al-Asy'ari, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan ilmu. Ya. Jadi Nabi itu diutus bukan membawa apa? Enggak bawa dunia, enggak bawa materi, enggak bawa harta, enggak bawa pangkat jabatan, enggak, jemaah. Ya, kalau Nabi mau itu, masya Allah, gampang bagi Nabi. Nabi itu sudah ditawari oleh orang-orang kafir untuk kemudian punya kedudukan, punya kekayaan, punya harta, punya wanita. Ya itu gampang bagi Nabi kalau mau beliau meninggalkan dakwah, tapi enggak. Karena Nabi diutus dalam kondisi apa? Al-huda wal ilm. Ya, seperti ibaratnya adalah seperti air yang besar yang kemudian menimpa bumi. Ya, layaknya kalau ada air, Bapak Ibu, ya, menimpa tanah, maka tanah itu kan jadi apa? Subur. Maka begitulah Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika kemudian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membawa ilmu dan petunjuk yang kemudian seperti air yang kemudian mengenai tanah. Hanya saja airnya benar, Nabi bawa petunjuk benar, membawa ilmu benar, cuma tipe tanahnya yang bermasalah, Bapak Ibu. Ya. Dan tipe tanah itu diibaratkan kita semua, ya. Ibarat yang pertama Nabi katakan, ada kemudian tanah yang masya Allah, ya, tanah yang subur, ketika menerima air dia bisa menahan kemudian bagaimana air itu nggak keluar, kemudian tumbuh-tumbuhannya bagus. Inilah orang-orang yang beriman, ya. Nabi perintahkan A, Allah perintahkan B, kita lakukan dengan baik, maka kita akan jadi orang yang kemudian baik, jemaah. Tapi ada tipe yang kemudian tanah seperti al-ajadib, tanah yang dia itu cuma bisa menyimpan air tapi nggak punya manfaat. Ada tipe manusia seperti itu. Dia tahu kalau Nabi itu benar, dia tahu kalau Nabi akhir zaman, dia tahu kalau Nabi itu adalah salah satu di antara Nabi terakhir yang memberikan petunjuk kepada manusia. Dia tahu semua,
tapi nggak manfaat untuk dia. Ya, dan itulah salah satu di antaranya ya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kalau diberikan air ini ya mungkin bisa dibuat minum, ya, buat tumbuh-tumbuhannya, tapi nggak manfaat. Ya. Ada tipe air atau ada tipe tanah yang lain yang disebut dengan Kin'an, di mana tipe tanah ini tidak bisa menampung air, tidak pula bermanfaat. Itulah hati orang yang kemudian Nabi perintahkan ABC, Allah perintahkan ABC, tapi dia nggak dong Bapak Ibu, nggak tahu dia. Sehingga perumpamaan Nabi SAW ini adalah bagaimana kondisi umatnya itu ada 3 tipe. Tipe yang benar-benar dia bisa mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW, ada yang dia itu paham tapi dia nggak mendapatkan kebaikan. Ada yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, dia tidak tahu juga malah menentang. Dan level yang ketiga ini na'udzubillah min dzalik ada level yang rendah, ya. Yang kedua juga rendah, tetapi karena dia kemudian belum memiliki manfaat, ya, dan kebanyakan barangkali di antara kaum muslimin adalah tipe mungkin yang kedua, Bapak. Dia tahu, ya, tapi mengamalkannya sulit. Nah, tapi jam sekalian kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, yang keempat di antara syarat yang harus kita ketahui. Setelah kita berilmu, kita yakin, ya, kita menerima, maka harus ada konsekuensi yang keempat, al-inqiyadu, tunduk Bapak Ibu. Ya. Jadi al-inqiyad itu apa ya bahasa kita lainnya, pasrah. Ya. Pasrah, dia tidak komentar, dia tidak nentang, itu al-inqiyad. Ya. Dimana ketika Allah Ta'ala menyebutkan, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum. Ya, dan demi Allah tidaklah mereka beriman sampai mereka itu menggunakan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah terjadi perselisihan di antara kalian. Ya, ada konflik nih, ya. Nabi ketok palu, selesai. Harus selesai. Enggak boleh ngeyel. Ada konflik masalah, Nabi tentukan perkara selesai, maka mereka harus tunduk. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Jangan pula terjadi kemudian kedengkian dan emosi dan marah dalam hati kalian ketika Nabi telah menentukan perkara. Allah telah menyebutkan mimma qadaita yusallimu taslima. Dengan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah, maka terimalah ketentuan itu. Ayat ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah di surah An-Nisa ayat 65 membuat para sahabat ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Ketakutannya para sahabat Nabi SAW ketika ini turun, tidak ada yang berani ketika Nabi SAW mengetok palu, mereka menentang. Termasuk dalam bab sampai masalah dunia tadi, masalah mengkawinkan kurma, masalah menikahkan, ya, aslinya kan kaitan dengan dunia, ya. Mereka gak berani karena dikhawatirkan akan kemudian muncul malapetaka besar yang menimpa kaum muslimin ketika menentang Nabi SAW. Dan ini terbukti Bapak Ibu, terbukti ketika di perang Uhud, ya. Tragedi yang mengenaskan ketika menimpa kaum muslimin di waktu itu, di mana Nabi perintahkan ahlur rumam, para pemanah-pemanah terbaik Nabi, jangan pernah kalian turun dari bukit Rumam sebelum kami perintahkan kalian turun, menang ataupun kalah. Itu wasiat Nabi SAW. Di saat kemudian di bukit Uhud itu kaum muslimin memang sudah dalam kondisi 95% ya menang Bapak Ibu, karena orang kafir sudah kemudian kabur. Orang yang dibawa mengumpulkan ghanimah, harta rampasan. Ya, hitungan memang secara skala kemenangan sudah di depan mata kaum muslimin. Di saat kemudian orang-orang kafir ini lari, ternyata orang-orang kafir waktu itu ada di bagian belakang. Panglima perang terbaik orang kafir yang masih dipegang oleh Khalid bin Walid ketika beliau belum masuk Islam, menyerang dari arah belakang, dan sebagian pemanah yang ada di bukit Rumam ini turun. Ya. Ada sekitar 2 atau 3 yang masih utuh di atas atau masih bertahan di atas, tapi sebagian besar turun. Nah, sebagian besar turun inilah yang kemudian pasukan Khalid bin Walid berada di arah belakang bukit Uhud, menyerang dari belakang, dan ini yang membuat pasukan terbaik Nabi, pemanah-pemanah itu wafat semua.
Karena melihat kaum muslimin mau dikedesak, dan Khalid bin Walid ini salah satu di antara panglima perang yang sangat hebat masalah taktik perangnya, Bapak Ibu. Tidak ada seorang di antara sahabat setelah beliau masuk Islam yang memiliki taktik perang terbaik kecuali Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid menghancurkan kaum muslimin dari belakang, orang-orang kafir melihat kalau ini adalah sedang dikepung, akhirnya mereka maju kembali, Bapak Ibu. Disitulah kemudian pemanah terbaik Nabi tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka wafat semua, dan Nabi dikepung di antara dua, dan itulah kekalahan kaum muslimin besar dalam medan Uhud. Satu jawaban dari kekalahan itu disebabkan para pemanah di Bukit Rumam tidak mendengarkan Nabi sabdakan. Nabi mengatakan apa? Jangan pernah turun sebelum aku perintahkan kalian menang atau kalah. Tapi nggak turun, Bapak Ibu. Dan yang banyak hikmah bisa kita pelajari dari kejadian ini, ya. Mungkin kejadian yang menimpa kaum muslimin waktu itu dianggap wah sudah menang lah, sudah bagi ghanimah, sudah harta rampasan di depan mata, orang kafir juga sudah kabur. Ternyata Allah bikin skenario lain, di mana kemudian kaum muslimin wafat besar di medan Uhud. Nah, tapi kita anda sejenak ya, Bapak Ibu. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sambung sebentar ya sembari menunggu waktu iqamah. Tadi kita bicara masalah apa? Tunduk ya. Jadi tidak mendengarnya para sahabat ketika di perang Uhud itu mengalami kekalahan besar, Bapak Ibu. Ya, kekalahan besar. 70 sahabat Nabi, termasuk di antara panglima perang terbaik Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa padang pasir, singanya Allah, paman Nabi, wafat di perang Uhud disebabkan karena mereka tidak mendengar ucapan Nabi SAW. Jadi dampak daripada orang tidak mendengar ucapan Nabi itu bukan cuma untuk diri pribadi, bukan, tapi bisa jadi untuk satu kampung, bisa jadi untuk satu RT, RW, desa, bahkan negara, bahkan dunia. Jadi nggak bisa dianggap enteng, wah yang penting kan saya pribadi Ustadz, nggak bisa. Buktinya di perang Uhud itu bukan cuma orang yang di atas saja. 70 sahabat Nabi terbaik yang kemudian Nabi itu sampai setiap hari beliau tengok di Uhud, sebagian sampai dipindah dibagi kuburan para sahabat. Setiap pagi beliau lihat sahabat-sahabatnya sambil mengatakan, siapa yang berharap mendapatkan syafaatku falyamut bihadal Madinah falyaf'al. Kalau kalian berharap mendapatkan syafaat saya, silakan kalian berharap meninggal di kota Madinah, dikubur di Baqi. Karena saya akan berikan semua orang-orang yang meninggal di Baqi dengan syafaatku. Bayangkan jemaah, betapa Nabi sangat cintanya dengan sahabat-sahabat Uhud. Ya, faktornya salah satunya karena di antara mereka tidak mendengar Nabi. Mungkin sekitar 11 atau 12 orang yang turun, sekitar 7 atau 8.
Tapi dampaknya Nabi mengalami kekalahan besar sampai Nabi hampir wafat di medan Uhud. Sehingga jangan meremehkan, wah cuma sepele kok Ustadz, cuma saya pribadi kok Ustadz. Enggak. Bisa jadi dampak daripada kita tidak tunduk dengan ucapan dan perintah Nabi, dampaknya pun ke keluarga kita yang soleh, bisa jadi. Ya. Karena dampak yang Allah berikan bukan cuma pada orang-orang yang baik, tetapi juga bukan pada orang-orang yang buruk, tapi juga pada orang-orang yang baik. Ya, sehingga mendengar Nabi SAW adalah kewajiban bagi kita. Nah, kemudian jelaskan rahimakumullah, poin berikutnya yang harus kita miliki dan ini sangat penting, al-mahabbah. Ya. Cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi kalau bicara sahadatul Rasul, maka kita menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan mencintai Nabi itu sesuai dengan apa yang Nabi anjurkan, bukan melalui versi-versi kita. Ya. Kalau kemudian orang yang kita cintai menginginkan ABC, nggak mungkin kita akan mengamalkan kalimat-kalimat yang lain, Bapak Ibu. Namanya orang yang kita cintai adalah Nabi kita SAW, maka kita melakukan apa yang menjadi perintah beliau, apa yang menjadi perintah kekasih kita, apa yang menjadi perintah orang yang kita cintai, kan gitu. Lalu kita aja sama-sama pasangan saja. Kadang-kadang kalau pasangan kita yang kita cintai, yang kita sayangi minta ABC, kita berikan. Dan kalau sudah diberikan apa? Rasa mahabbahnya muncul. Kalau Nabi SAW yang kemudian kita cintai, maka selayaknya kita juga memahami apa yang diharapkan dan diminta oleh Nabi SAW dalam bab masalah al-mahabbah. Ya. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dan berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah, dan ada di antara sebagian manusia yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala angdadan, tandingan, Bapak Ibu. Ada seorang orang itu menjadikan bahwa selain Allah sebagai tandingan, yuhibbunahu ka hubbillah. Orang ini menjadikan tandingannya sama halnya dia cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir anggaplah dia cinta berhalanya, tapi juga cinta kepada Allah. Level seperti ini tidak sama dengan levelnya orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman rasa cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Orang-orang yang beriman rasa cintanya kepada Rasulullah SAW jauh lebih besar. Jadi nggak bisa kemudian asal mengatakan uhibbu Rasulullah, ya. Cuma perkataan saya cinta Rasulullah tidak ada bukti, saya kira masuk dalam syairnya si Qais atau si Al-Majnun, ya, dimana banyak orang yang mengaku cinta dan punya hubungan dengan si Laila, tetapi si Laila tidak mengaku punya hubungan dengannya. Yani ketika dikatakan bahwa si Qais karena cintanya begitu besar, kulun yadai waslan bilaila wa laila la tunkiru bidaka. Betapa banyak orang yang mengeklaim dia cinta dengan si Laila, tapi si Laila tidak mencintai dia. Sekarang kita sebut kalau banyak orang mengatakan cinta kepada Nabi, ya, tapi kalau Nabi nggak mencintai gimana, Bapak Ibu? Ya. Kalau dalam bab masalah mahabbah kita bertepuk sebelah apa? Sebelah tangan. Di mana kadang-kadang ada orang yang kalau di malam takbiran tuh, ya, kan ada sholawatan yang diikuti dengan kadang-kadang ya macam-macam lah, dangdutan atau apa gitu, isinya sholawat, Bapak Ibu, tapi dikoploin gitu. Pertanyaannya, kira-kira kalau Nabi ada itu wani nggak itu? Berani nggak itu orang? Sholawat tapi dikoplo gitu, terus sambil joget-joget sambil teriak-teriak. Loh, orang-orang yang di kota Madinah masuk Masjid Nabawi, mereka nggak berani mengeraskan suaranya di hadapan Nabi SAW. Para sahabat takutnya mereka mengeraskan suaranya di hadapan Nabi SAW, walaupun menyebut nama Rasulullah SAW. Ini ada orang kemudian pakai pengeras suara, sholat pada Nabi, pakai dangdutan sambil kemudian joget. Kalau Nabi ada, kira-kira berani nggak jemaah? Wallahi tidak, jemaah. Kalau Nabi kemudian ada di tengah-tengah orang yang seperti itu, maka mungkin barangkali nanti tempeleng ini orang, ya. Gak usah Nabi yang nempeleng, ya, pedangnya Umar yang akan nempeleng. Katanya cinta pada Nabi, tapi sebenarnya ini adalah justru menghina Nabi alaihissalam, ya, dengan cara kemudian mengatakan, sebagai mungkin orang mengatakan sholawat atau pencinta sholawat dengan cara yang tidak dibenarkan. Tapi jawab sekali kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kemudian poin yang terakhir, tapi nggak terakhir juga, karena waktu, yakni
yang tidak kalah penting adalah al-ikhlas dalam bab ini ya. Jadi bagaimana kita tunjukkan keikhlasan kita ketika kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab masalah Syahadatul Rasul ya, karena tadi poin 1, 2, 3, 4, 5 itu juga tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada keikhlasan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, sehingga memaknai kalimat Syahadatul Rasul ya, ini butuh terus kita istimror sampai Allah panggil kita, Bapak Ibu. Ini bukan materi yang sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun selesai, enggak. Pemaknaan dan memahami terkait dengan Syahadatul Rasul sampai seumur hidup. Masih banyak yang sesuatu yang belum kita tahu terkait dengan bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bahkan untuk min dzalik ya, masih banyak terkadang orang itu mencela, melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita sekalian, diberikan kemudian pemahaman yang baik terkait dengan Syahadatul Rasul, karena dia menjadi salah satu di antara syarat diterimanya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sampaikan semoga ada manfaatnya. Poin-poin yang masih belum kami sampaikan nanti monggo silakan dicari atau mungkin dipelajari di pelajaran yang lain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.